Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa duaiha wa qutil arwah wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wa syuhada wa salihin wa jun masyayikhina fid din, Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani wa Ustaz Ahmad bin Ustaz Muhammad Al-Malik Al-Asani, khususan ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadallahu bi madadihim wa afada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir Jalalain kita sampai surat Ali Imran ayat 29 kemarin terakhir, sekarang kita masuk ke 30. Ayat ke-30. Namun ada kaitannya, kita ulang sedikit ayat yang sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufun bil 'ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Qul in tukhfu ma fi sudurikum, kemarin, yaitu yang hubungannya dengan larangan orang yang beriman memilih wali-wali atau orang-orang yang dipasrai urusan, itu memilih orang-orang, lebih memilih orang-orang kafir daripada orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Barang siapa yang melakukan tersebut, maka Allah bari ini Allah, kalau itu bari ini lepas tangan bahasa kita. Bari. Jadi Allah sudah enggak ngurus sama orang tersebut. Yang sudah dilarang kok tetap saja. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau memang kalian karena takut kepada mereka,
ya, karena ancaman dan lain sebagainya, makanya terpaksa kalian memilih mereka orang-orang kafir sebagai wali-wali. Karena maknanya itu bisa bermakna al-qurb, yaitu dekat, bisa bermakna mengemban suatu urusan. Jadi semacam waliullah itu orang yang dekat dengan Allah. Wali Madinah orang yang mengemban urusan kota, suatu kota. Jadi bisa digantikan, ya intinya orang dijadikan orang yang tempat kita memasrahkan urusan kita. Ya pemimpin lah apalagi. Ya. Ataupun ada orang yang atasan kita dan sebagainya. Memang kita urusan-urusan kita ini memang kita pasrahkan kepada dia, itu juga termasuk wali. Allah waliyul ladzina amanu, Allah itu adalah walinya orang-orang yang beriman. Jadi itu juga bermakna penolong. Jadi makna wali itu banyak. Jadi makanya dulu sempat terjadi perselisihan. Ini artinya pemimpin. Di Quran diterjemah banyak mengatakan pemimpin, kemudian diganti dengan teman dekat. Sekarang dijadikan teman dekat aja nggak boleh, apalagi jadikan pemimpin. Ya begitu. Haram. Barang siapa yang tetap ngeyel, tetap aja memilih mereka adalah orang Islam ada, orang mukmin ada, maka Allah lepas tangan dari mereka. Maksudnya Allah sudah nggak urusan lagi sama mereka. Illa anta taqumin duka, diperbolehkan kalau memang ada ancaman, takut dia tidak bisa memilih lagi, terpaksa harus memilih. Wa yuhadzirikumullahu nafsahu wa ilallahil masir, dan Allah mewarning kalian dengan siksanya. Awas, ini menanti siksa nanti. Wa ilallahil masir, maka kepada Allah lah tempat kembali. Nah, jadi urusan politik itu besok ada pertanggungjawabannya di akhir. Urusan memilih juga ada, ini khusus ini sudah. Wa yuhadzirikumullahu nafsa, Allah mewarning kalian dengan dirinya, maksudnya dengan siksa-siksanya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah tempat kembali. Kemudian qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Kemudian ada orang yang dia sebetulnya suka dia, tapi dia sembunyi-sembunyi milihnya. Orang lain tak nampak, itu kau sembunyikan pun di dalam diri dia nyerang dadamu. Aw tubduhu, atau kau terang-terangan, ya'lamullah, Allah tetap tahu. Kau nak sembunyi, kau nak terang-terangan, sama Allah juga tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang hari ini kita masuk yaitu yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhtara. Wa nazala lama qalu ma na'budul asnam illa hubban lillah yuqarribuna ilaih. Qul in tukhfu ma fi qul in tubdu yauma tajidu kullu nafsin. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhtara. Ingatlah di hari yang setiap jiwa akan melihat apa-apa yang dia amalkan dihadirkan di depannya. Wama amal-amal yang baik dihadirkan di depannya. Wama amilat min su', dan juga amal-amal yang jelek dihadirkan di depannya. Besok hari kiamat, ini amal baik dihadirkan sama Allah. Nih amal baik, nih amal jelek hari kiamat. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ghayatan fi niyatil bot fala yasilu ilaiha wa yuhadzirukumullahu nafsah kurral takid wallahu ra'ufun bil ibad. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, dan jiwa tersebut ingin waktu antara amal tersebut dengan dirinya itu ada jarak yang jauh. Fala yasilu ilaiha, mereka maunya begitu.
Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mewarning kalian dengan dirinya, maksudnya dengan siksanya. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Wa nazala lama qalu ma na'budul asnama illa hubban lillahi liqarribuna ilaihi. Ini berarti ayat setelahnya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Kalau kalian ini betul-betul cinta sama Allah, ikuti aku, kata Nabi. Ayat ini gimana pertamanya turun? Wa nazala lamma qalu ma na'budul asnama illa hubban lillah yuqarribuna ilaihi. Orang-orang musyrik menyembah berhala. Tapi kata mereka, kami ini tak menyembah, kami ini tidaklah kami menyembah berhala ini karena kami cinta sama Allah, agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah. Kata orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Jadi kami ini nyembah berhala ini karena kami cinta sama Allah. Maksudnya gimana? Supaya berhala ini nanti mendekatkan kami kepada Allah, gitu. Jadi kami bukan, sebetulnya sih kami ini cinta sama Allah, itu nyembah berhala ini supaya mereka yang nanti yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya orang musyrik. Cuman mohon maaf, ayat ini disalahgunakan oleh satu kelompok yang anti tawasul. Anti tawasul. Tengok katanya. Orang-orang musyrikin dia tawasul katanya, pakai berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disamakan dengan kita tampaknya bertawasul terhadap orang-orang soleh, atau kita bertawasul terhadap Al-Quran dengan Yasin dan lain sebagainya. Kata mereka ini, mereka memaknai ayat ini dikiaskan kepada kita, padahal ini ada ayat ini turunnya untuk orang-orang musyrik, bukan untuk orang Islam. Salah pasang asbab nuzulnya, salah. Mereka ayat ini kok dipasangkan ke orang Islam. Ini ayat ini turun untuk orang musyrik, mereka menyembah berhala. Kita ini nyembah Allah. Kita memangnya baca Yasinnya tawasul kepada Allah. Yasin juga firman Allah, kalamullah. Kalau ini kan lain, mereka jelas-jelas nyembah berhala, cuma ngeles. Orang musyrik itu ngeles. Kalian apa nyembah berhala? Gak nyembah Allah. Loh, kami ini sebenarnya ini cinta sama Allah loh. Cuma kami nyembah berhala ini supaya nanti berhala ini mendekatkan kami kepada Allah. Ngeles, jawaban ngeles. Itu orang-orang musyrikin kayak gitu. Setelah begitu, macam mana Rasulullah jawab? Rasulullah jawabnya dari wahyu Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bimana anahu yusibukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian nih cinta sama Allah, maka ikuti aku. Kalau kalian memanglah kalian ini betul-betul cinta sama Allah, ikuti aku, kata Nabi. Katanya cinta sama Allah tapi tak mau ngikut aku, berhala disembah, kan berarti nggak ngikut Rasulullah. Kalau kalian betul-betul cinta sama Allah, ya ikut saya, karena Rasulullah ini kan utusan Nabi Allah. Kalau kan cinta Allah tentu ikut aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, nanti Allah akan cinta kepada kalian. Ini juga bagaimana orang kepengen dicintai sama Allah, ya ikut Rasulullah, ikut sunnah-sunnah Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian betul-betul cinta sama Allah, ikuti aku, ya sunnah-sunnahnya, perintahnya diikuti. Kalau sudah gitu, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadamu. Itu caranya. Terus
menghidupkan sunnah Rasulullah, ya otomatis juga melakukan perintah-perintah Rasulullah, juga menjauhi larangan-larangannya. Setelah itu baru akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimakna annahu yusibukum, yaitu dalam arti bahwa Allah akan memberi pahala kepada kalian, akan membalas kalian, akan memberi pahala kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurun, dan Allah Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim liman ittaba'ani masalafa minhu qabla dzalik. Itu Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang mengikuti aku. Maha Pengampun masalafa minhu qabla dzalik, mengampun terhadap apa-apa yang sudah lalu sebelum ikut Rasulullah. Ada orang belum ikut Rasulullah, kemudian ikut Rasulullah, masuk Islam, nah, yang lalu-lalu ini sudah tidak dihitung lagi. Al-Islam yajibu ma qablah. Islam itu menghapus sebelum Islam. Dosa apa sebelum Islam itu semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikut Nabi, maka Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa yang telah lalu dulu sebelum ikut Nabi. Rahimun, juga Maha Penyayang. Rahimun bihi. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah kepada mereka, ati'ullaha war rasul, taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya. Bima ya'murukum bihi min tauhid, yaitu taat pada apa yang kalian diperintahkan, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, yaitu a'radu anit ta'ah, kalau memang mereka itu berpaling, tidak mau taat, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang kafir. Fihi iqamatul zahir maqamal mudmar, ay la yuhibbuhum, bimana la yu'aqibuhum, bimana annahu yu'aqibuhum. Fa innallaha la yuhibbul kafirin, maksudnya Allah tidak suka sama orang-orang kafir, yaitu artinya Allah tidak mencintai mereka, artinya Allah akan menyiksa mereka. Tak suka Allah sama orang-orang kafir, berarti maksudnya Allah akan menyiksa mereka nanti. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafa, yakni ikhtara, Allah memilih. Istafa artinya memilih, Mustafa orang yang dipilih. Nabi juga disebut dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang dipilih. Innallaha astafa Adam, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarganya Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarganya Imran, bimana anfusahuma alal alamin, yaitu yang dimaksud yaitu ya Nabi Ibrahim dan Imran. Alal alamin bija'lil anbiya min naslihim. Allah sesungguhnya telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ya, ini alal alamin, Allah yaitu maksudnya di atas alam, di alam ini yaitu Allah menjadikan para nabi dari keturunan mereka. Jadi para nabi ini memang banyak dari keturunan ya dari Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ini disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam disebut Abul Bashar, bapaknya manusia. Nabi Ibrahim bapaknya para. Kok bisa Nabi Ibrahim jadi bapaknya para nabi? Karena dari Nabi Ibrahim inilah turun nabi yang banyak sekali. Di Nabi Ibrahim punya putra Nabiullah Ismail, putra dari Sayyidah Hajar, dan Nabi Ishak putra dari Sayyidah Sarah. Pertama Sayyidah Sarah, kemudian lama tidak
memiliki keturunan, kemudian menikahlah. Sayyidah Sarah menyuruh Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Hajar. Kemudian Sayyidah Hajar ternyata mempunyai keturunan dulu. Setelah itu lahirlah dari Sayyidah Hajar Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian berkat dari kecemburuan itu tadi, Sayyidah Sarah akhirnya juga hamil dan melahirkan putra namanya Nabiullah Ishak alaihi salam. Nabi Ibrahim seorang nabi punya dua putra, dua-duanya jadi nabi. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak ini kemudian punya putra namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini putranya Nabi Ishak. Kemudian dari Nabi Yakub inilah mempunyai 12 anak, yaitu Nabi Yusuf dan 11 saudaranya. 11 saudaranya. Dan inilah nanti dari 12 ini nanti di dalam riwayatnya memang awal-awal nih masih kecilnya apa? Ini Nabi Yusuf semacam dizolimi oleh saudaranya 11. Tetapi di akhir hayatnya semuanya mereka bertobat. Sebelum akhir hayat semuanya mereka bertobat. Nabi Yakub berdoa kepada Allah memohonkan ampun, dan mereka semuanya 12 bersaudara diangkat menjadi nabi semuanya. Semua jadi seluruh saudaranya Nabi Yusuf, jadi 12 dengan Nabi Yusuf itu semuanya diangkat menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang rasulnya Nabi Yusuf, yang lain nabi. Kemudian dari 12 inilah kemudian disebut dengan Bani Israel. Israel itu adalah nama lain dari Yakub alaihissalam. Jadi Bani Israel. Nah, Bani Israel itu maksudnya anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian dari inilah keturunan Nabi Yakub ini kemudian turun nabi para nabi banyak sekali dari Bani Israel. Banyak. Sedangkan dari Nabi Ismail turun dan sampailah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Makanya karena keturunan dari Nabi Ibrahim ini banyak sekali menjadi nabi memang dari situ, maka disebutlah Nabi Ibrahim dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Imran itu yaitu apa namanya? Kakeknya Nabi Isa alaihi salam. Kakeknya Nabi Isa alaihi salam yang menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa tanpa ayah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tanpa ayah. Nabi Isa kakeknya adalah Imran. Jadi mereka semuanya ini memang dipilih oleh Allah. Nabi Adam, Nabi Nuh, ya. Dan Nabi Nuh putranya dari putra Nabi Nuh ini akhirnya seluruh keturunan jenis manusia di dunia ini ujungnya ke Nabi Nuh. Ketika dihantam banjir semuanya, yang selamat hanya keluarganya Nabi, beberapa orang dari putra-putranya. Itu yang kemudian menjadi penghuni bumi ini. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Jadi keturunan ya ba'duha min ba'din, maksudnya saling menurunkan keturunan demi keturunan terus turun temurun. Wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما بدأتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ini tadi di atas disebutkan Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ini
ayat berikutnya menerangkan tentang Imran. Imran datuknya Nabi Isa alaihissalam. Idqalat imratu Imran, ketika istrinya Imran namanya Hannah. Namanya Hannah. Jadi kalau ada Hannah punya putra Maryam. Maryam punya putra Nabi Isa alaihissalam. Kalau ada ini apa namanya? Sebanyak ijazah. Kalau ada orang mau melahirkan ibu-ibu biar mudah, ada ijazah ini dari para guru-guru saya. Jadi mungkin Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil mahmud. Jadi Hannah melahirkan Sayyidah Maryam, Sayyidah Maryam melahirkan Sayyidina Isa. Ukhruj ayyuhal maulud, keluarlah wahai anak bayi, keluarlah wahai bi qudratil malikil mahmud, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang disembah. Nah, jadi itu doa. Nah, doa itu punya kekuatan juga. Nah, istilahnya tidak harus apa lebih percaya kepada manusia. Ya. Doa itu juga punya kekuatan yang luar biasa. Jadi ada itikad. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil mahmud. Dibaca terus Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil. Ketika udah terasa nih mau keluar tuh, nah, sudah ngeden-ngedennya. Itu dari para ulama-ulama guru-guru kita. Jadi ketika istrinya Imran, itu namanya Hannah, lama asannat wastaqaqil walad. Ketika berkatalah istrinya Imran, yaitu namanya Hannah, ketika sudah berumur tua, umurnya udah banyak, wastaqaqil walad, kangen kepingin punya anak. Fada'atillah wa hassat bil hamal. Kemudian dia berdoa kepada Allah dan kemudian dia merasa hamil, tapi umurnya sudah tua. Jadi Sayyidah Hannah itu lah hamilnya umurnya sudah banyak. Makanya Sayyidah Imran juga itu sudah tua, kok belum punya anak, pengen punya anak, tahu hamil. Terus Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Kata Sayyidah Hannah istrinya Maryam, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar, aku akan menjadikan ini nazartu laka ma fi batni, aku akan menjadikan apa yang ada di dalam perutku ini untukmu ya Allah, muharraran ay aqiqan khalisan, maksudnya merdeka, min sawagil dunya li khidmati baitikal muqaddas. Maksudnya begini, ya Allah, Sayyidah Hannah ini pas hamil, aku bernazar kepadamu ya Allah, aku jadikan anakku ini, maksudnya aku wakafkan untuk pokoknya urusan agama, berkhidmah ke Baitul Maqdis. Jadi punya anak gitu. Itu nazarnya Sayyidah Hannah itu begitu. Maksudnya begitu. Rabbi ini nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Jadi pas punya anak senang, ya Allah, pokoknya anak apa ini sudah, pokoknya fisabilillah sudah anak untuk Baitul Maqdis. Kata sih, begitu senangnya dia hamil itu punya anak. Ya sudah lah, pokoknya anakku sudah ngurusin masjidil apa Baitul Maqdis saja ya Allah, sudah. Isinya hadiah lah, dibacakan kepada Allah Subhanahu wa taala, diwakafkan, bahasa mudahnya kalau kita diinfakkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahasanya. Li khidmati baitil muqhalisan, jadi haqiqan khalisan min sawaqi dunya li khidmati baitil, pokoknya enggak ada kesibukan dengan anakku ini nanti, aku enggak suruh dia urusan dunia, pokoknya murni sudah, pokoknya ini Baitul Maqdis sudah urusin, enggak usah ngurusin dunia lagi, 100% pokoknya ya Allah, sudah ngurusin rumahmu, maksudnya Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah ya Allah dari aku ini,
innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui bin niat dengan niat-niat. Wa halaka Imran wa hiya hamilah. Kemudian wafat ya Imran, meninggal, Sayyidah Hanna sedang hamil. Falamma wada'atha, maka ketika Sayyidah Hanna melahirkan anak yang tadi kan namanya perempuan kan, melahirkan anak perempuannya tadi, wakana tarju ayyakuna gulaman, padahal kepinginnya Sayyidah Hanna ini anaknya laki-laki supaya kan untuk berkhidmat ke Baitul Maqdis. Jadi sudah minta sama ya Allah, pokoknya nanti anakku ini sudah aku wakafkan pokoknya full ke Baitul Maqdis, maunya laki-laki. Ternyata guru belum ada USG, jadi ketahuan terus perempuan. Nah, ternyata mulai zaman dulu orang nih laki-laki perempuan masih ada itunya juga, kurang ini dia sudah pasrah sama Allah. Tapi manusia bilang itu tidak salah, karena ini istrinya Nabi, neneknya Nabi, berarti neneknya Nabi saja, nenek Nabi Isa saja ada keinginan yang seperti itu, ada keinginan yang seperti itu. Kemudian ternyata wakana tarju ayyakuna gulaman illam yakun muharrarun illal gulam. Jadi dia maunya sih laki-laki, karena tidak mungkin kalau tak laki-laki tak mungkin untuk dipersiapkan full berkhidmat di Baitul Maqdis, yang itu masih tidak mungkin. Jadi memang harus laki-laki baru bisa, maksudnya. Jadi bahasa kita sekarang nih, pokoknya udah orang tuh pokoknya di masjid itulah apa dia segalanya dia ngatur semuanya, tak urusin selain Baitul Maqdis. Nah ini kan harus laki-laki, ternyata perempuan pula. Ilal gulam qalat Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Akhirnya Sayyidah Hanna minta maaf, minta maaf kepada Allah, maksudnya ya Allah, tetapi mohon maaf ini ya Tuhanku, yang aku lahirkan ini anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan sebenarnya Allah ini lebih tahu tentang apa yang dilahirkan. Jumlatul idrak min kalami dan rafu qira'atu kita. Wa laysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu walaysa dzakaru alladhi talabat kal unsa allati wahabtu li'annahu yubsadu lil khidmah wa la tasluhu laha li dha'fiha wa auratiha wa ma ya'tari biha min al haid wa nahwi. Kata Allah, walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki, anak laki-laki Waihana yang kau inginkan itu tidak seperti anak perempuan yang aku berikan kepadamu. Ini anak perempuan tapi bukan sembarangan ini. Kau minta laki-laki kan? Lalu kata Allah, walaysa dzakaru kal unsa, anak laki-laki yang kau inginkan itu Waihana, itu tidak seperti anak perempuan ini. Ini bukan sembarangan anak perempuan ini yang lahir ini. Wa inni samaituha Maryam, dan sesungguhnya aku memberi nama kepada anak perempuan itu Maryam, putranya Imran. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dengan Allah yang langsung memberi nama, yang kasih nama Allah nih. Wa inni samaituha, dan aku memberi nama dia Maryam. Wa inni u'idha, dan sesungguhnya aku menjaganya bika wa dzurriyyataha, Sayyidah Maryam, yang Sayyidah Hanna. Wa laysa dzakaru kal unsa, Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa.
Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi Sayyidah Hana mengatakan, saya kasih nama anak ini rupanya Maryam, dan aku mohon kepadamu, aku berlindung kepadamu ya Allah, engkau lindungi dia dan keturunannya dari setan yang dirajam. Doanya yaitu termasuk keturunan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Wa fil hadis ma min mauludin yuladu illa massahu syaitan hina yulad fayastahilu sarihan min masiyah illa Maryam wabnaha, rawahu Syaikhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang bayi yang lahir kecuali dia dipegang oleh setan. Dipegang oleh setan. Hina yulad, ketika dilahirkan. Fayastahil sorihan, makanya bayi ketika lahir langsung bilang, wah. Kenapa itu? Disentuh oleh setan. Ini hadis Rasulullah. Tidaklah ada bayi yang lahir kecuali dia disentuh oleh setan. Hina yulad, ketika dilahirkan. Fayastahi sarian, kemudian dia akan bergerak dan mencerit. Tak terima, dia tak mau. Min masyi'iyah, ya, karena dipegang itu hanya nangis bayi itu. Illa, kecuali siapa? Illa Maryam wabnaha, kecuali Sayyidah Maryam dan anaknya yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi suatu hal yang luar biasa, ya, Sayyidah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Rawahu Syaikhah, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita lanjutkan nanti, insyaallah masih bersambung ceritanya. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.